Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamana Purdi Samangkara, Bamana Purdi Samangkara. Tatamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara sama layang, iman bidadara sama layang. Sayang sayang si patokaan makai go gorokan sayang. Sayang sayang si patokaan makai go gorokan sayang. Sajojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jana, selamat pagi juga. Bagaimana rasanya hari ini? Aduh, deg-degan mau ditungguin sama Bu Jana nanti ya. Tidak usah deg-degan karena di sini saya sifatnya tidak akan menyalahkan, ya, tidak akan memberi komentar yang negatif. Sifatnya di sini adalah kita membangun lebih baik lagi, nih, Bu. Sebelum itu dalam praktik pembelajaran nanti apa yang akan dilaksanakan oleh Bu Umi? Pembelajaran apa yang akan dilaksanakan? Nanti kebetulan nanti pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema alat transportasi khusus. Kemudian dari tema alat transportasi itu tujuan pembelajarannya harus dicapai apa saja? Nanti yang diharapkan itu yang pertama, siswa itu dapat menyebutkan atau mengenali jenis-jenis alat transportasi khusus. Kemudian yang kedua itu siswa mengetahui fungsinya. Kemudian yang ketiga, setelah selesai pembelajaran, siswa itu dapat meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan dengan perasaan berdiri, kemudian saling menghargai, kemudian jujur, santun, dan bertanggung jawab. Boleh belajar katanya sama Ibu gitu. Ini nanti yang akan diterapkan di dalam dari tujuan pembelajaran itu yang hendak dicapai dari pembelajarannya ini, pengembangan apa saja yang diharapkan? Nanti saya akan menerapkan ini pembelajaran sosial emosional, kemudian pembelajaran berdiferensiasi yang nanti saya harapkan saya itu dapat menerapkan lebih banyak gitu, kemudian budaya positif. Jadi Bumi sudah mempersiapkan ketiga hal tersebut di dalam SNM. Insya Allah sudah. Kemudian untuk pembelajaran itu nanti strategi yang sudah disiapkan dalam pembelajaran apa saja? Saya sudah membuat video sederhana untuk ditampilkan. Kemudian saya sudah menyiapkan teks bacaan, kemudian laptop juga dan saya sudah minta bantuan sama anak-anak untuk membawa alat-alat mainan yang berhubungan dengan alat transportasi khusus. Berarti berkolaborasi dengan untuk mempersiapkan pembelajaran itu. Bagus sekali ini untuk rencana pelaksanaan pembelajarannya nanti nanti saya untuk selanjutnya nanti kita akan melaksanakan pembelajaran kelas itu. Semoga kita lanjutkan ke kelas ini. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berangkat semua? Nampak. Semuanya sehat? Sehat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Selamat. Ya, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Tadi yang berangkatnya paling awal, yuk siapkan berdoa dulu. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Ya, di modul ada tema tentang alat transportasi khusus. Coba dibuka. Dibuka. Halaman berapa ya? Halaman berapa? Di tema 7. Ya, sudah ketemu. Nanti dibaca bersama-sama. Yang paling kan semuanya baca. Ya. Ini. Baca yang jelas sampai. Kemudian yang suka nonton video tadi mana ngomongnya? Alat transportasi khusus melalui video. Nanti semua kita nonton ya. Mobil-mobilan yang ada di meja coba. Boleh berkeliling melingkar di sini. Boleh berkeliling. Kamu tadi melihat alat transportasi ini ada salah satunya apa? Bukan. Mana yang tadi termasuk alat transportasi khusus? Apa ini? Mereka. Coba kamu dilihat ciri-cirinya alat transportasi khusus itu seperti apa? Ya ini mobil polisi bedanya dengan yang lain ada banyak. Iya ada sireninya. Terus apa lagi yang ada sireninya? Kalau yang pengangkut barang? Kalau ambulan ada sireninya. Sirene itu digunakan untuk apa ya? Biasanya. Ada yang tahu yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Dimas, anu gunakan sirene. Yuk. Yang keras. Satu. Ya ada yang sama. Tiga. Lanjut. Sudah? Yuk tidak salam dulu. Kampungan jauh di Batu, Kunwangsan sebaku Liliang, takkan aju kawan-kawan nalamu, sangke basuh yang surya. Selamat pagi Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Jana. Kabarnya bagaimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah ini serak-serak basah ya Bu Jana. Mohon maaf. Pada hari ini kita akan menindaklanjuti kemarin di kelas kita sudah belajar bersama-sama untuk pembelajaran di kelasnya Bu Umi. Masih ingat kan ya? Masih ingat.
dari situ nanti kita belajar bersama-sama, jadi merefleksikan bersama-sama hasil dari pembelajaran ini di kelas. Jadi monggo nanti ini sampaikan saja ya dengan aktif apa yang dirasakan, apa yang didapatkan dari pembelajaran di kelas ini. Gitu ya? Saya mulai dengan perasaannya Bu Umi, nggih. Bagaimana pendapat Bu Umi di sini setelah kemarin menyajikan pembelajaran ketika saya ikut observasi di kelas ini, pendapatnya dulu bagaimana? Kalau perasaan saya itu saya senang karena sudah berusaha untuk menyajikan pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat melayani setiap kebutuhan peserta didik saya. Dapat melayani semua kebutuhan peserta didik Kebutuhan belajar. di kebutuhan kemauan yang dapat diidentifikasi oleh Bu Umi. Ya, kemarin sebelum mulai pembelajaran saya sudah melakukan pemetaan gitu ya, sebelumnya itu dari siswa di kelas ada siswa yang auditory, audiovisual, kemudian ada yang kinestetik gitu. Dengan begitu saya jadi dapat memilih media pembelajaran yang kira-kira sesuai untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Begitu, sudah mengidentifikasi, kemudian memilih media yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah kemudian dari proses pembelajaran itu menurut Bu Umi itu sudah sesuai apa belum dengan yang direncanakan oleh Bu Umi? Kalau menurut saya kegiatan pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menurut saya itu siswa sudah dapat mengenal dan mengetahui fungsi dari alat transportasi khusus yang menjadi materi kemarin. Dengan berbagai media yang disajikan, anak menjadi lebih memahami karena mereka belajar dengan aktif, mereka sangat antusias dengan media yang digunakan. Dengan keantusiasan siswa itu kira-kira menurut Bu Umi yang memuaskan dalam pembelajaran itu apa mawon? Kemarin itu menurut saya itu sudah terlihat bahwa apa yang saya sajikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi mereka yang suka dengan audiovisual, ketika disajikan sebuah video mereka akan lebih paham, lebih fokus untuk mempelajari materi yang dipelajari. Setelah Bu merasa tadi sudah cukup puas dengan pembelajaran siswa di kelas, kemudian mengenai ketercapaian tujuannya tadi itu kira-kira sudah sampai taraf mana kalau Bu Umi menilai diri sendiri Gitu ya. mungkin skala dari 0 sampai 10. 9 mungkin. 9. Bagus sekali, sudah sampai 9. Kenapa sudah sampai 9? Ya karena saya lihat itu pembelajaran berdiferensiasi itu sudah muncul. Saya sudah dengan kondisi siswa yang demikian, saya sudah berusaha untuk memberikan media atau menggunakan media yang menurut saya itu sudah sesuai. Walaupun itu tentunya perlu peningkatan. Kemudian untuk budaya positif itu juga sudah muncul dari hafalan suratan pendek, kemudian dari Asmaul Husna, kemudian untuk kedisiplinan anak sudah diajarkan untuk mengantri karena pada saat anak itu mengembalikan lembar Asmaul Husna contohnya begitu ya, anak itu dengan tertib. Mereka pertama memang saya harus ngoprak-ngoprak begitu ya, tapi lama-kelamaan anak dengan sendirinya akan mengantri untuk mengumpulkan. Kemudian pada saat anak itu setiap pagi anak juga membaca buku cerita begitu ya. Pada saat mereka akan mengambil dengan sendirinya mereka itu antri begitu, sudah tidak lagi menunggu oprak-oprak dari saya. Itu sih menurut saya Sudah ada kesadaran kesadaran sendiri dari murid. Karena dari skala 0 sampai 10 tadi
Kalau kemarin itu saya lihat masih ada siswa yang saya itu belum puas loh, kok masih ada yang belum aktif. Saya melihat itu anaknya malah mengantuk. Mungkin karena faktor pada saat itu sedang puasa gitu. Jadi anak itu nggak fokus, malah dia menguap mengantuk begitu. Yang saya harapkan dia itu ikut nimbrung bersama teman-teman, tapi dia belum maksimal gitu dalam keaktifannya. Itu kesulitan kendala dari guru. Kalau kendala dari anak kira-kira ada apa nggak Bu dalam pembelajaran yang lain? Saya rasa tidak ya, hanya untuk meningkatkan keaktifan tersebut mungkin saya harus lebih banyak memberikan pertanyaan pemantik terhadap anak-anak tersebut. Nah, untuk selain pertanyaan pemantik itu ada alternatif lain atau tidak untuk mengatasi kendala-kendala baik dari bumi maupun kendala dari siswa? Mungkin dengan selalu kayak memanggil misalkan untuk menjawab pertanyaan atau hanya sekedar memberikan pertanyaan-pertanyaan pendek sehingga yang sebelumnya anak tersebut lengah dalam mengikuti pembelajaran kan, jadi ketika dipanggil namanya dia akan saya dipanggil kan, jadi dia akan berusaha untuk fokus lagi dalam belajar gitu. Berusaha memberikan fokus anak gitu. Terus kemarin kayaknya menyaksikan ada SBG apa nih Bu? Itu termasuk bagian dari itu termasuk pembelajaran sosial emosional. Ketika anak sudah tidak fokus lagi, salah satunya dengan melakukan ice breaking ketika proses pembelajaran yang dirasa anak itu sudah mulai bosan atau sudah mulai tidak fokus lagi. Jadi bagus sekali ada ice breaking mengembalikan fokus kita karena memang belajar itu fokus utamanya. Dari kesekian yang sudah Bu Umi sampaikan, yang Bu Umi merasa sudah mantap sekali dalam pelaksanaannya atau sudah baik dalam pembelajarannya itu apa saja, dan yang kira-kira belum baik itu nopo atau perlu ditingkatkan seperti itu. Ini penilaian pribadi ya Bu. Kalau menurut saya untuk pembelajaran berdiferensiasi itu sudah sesuai. Tinggal bagaimana untuk kedepannya saya itu lebih banyak lagi mencari referensi apa saja yang dapat saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan murid tersebut. Misalkan kan kalau sekarang sudah misalkan menyaksikan video semacam itu, besok saya harus mempunyai ide yang lain lagi agar anak itu nggak bosan. Menurut saya itu PR buat saya pribadi untuk mengembangkan bagaimana saya dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya dapat menyelipkan PSE dalam pembelajaran, kemudian ice breaking-nya saya gunakan juga seharusnya selalu berganti juga biar anak-anak nggak bosan. Menurut saya begitu Bu. Jadi diferensiasinya itu sudah bagus, tetapi perlu referensi, kreativitas, video-video yang lain, permainan-permainan agar anak tidak bosan Bu. Bagus sekali. Kemudian dari tadi apa kekurangannya sudah tahu, yang perlu ditingkatkan sudah tahu. Kemudian yang dikembangkan Bu, setelah ini pengembangan diri apa yang hendak Bu Umi laksanakan untuk peningkatan pembelajaran Bu Umi di kelas? Mungkin yang pertama itu membagikan pengalaman kepada rekan sejawat. Selain membagikan, mereka juga akan berbagi kepada saya. Saya juga selain saya membagikan pengalaman saya juga akan mendengarkan tentunya pengalaman dari rekan-rekan yang lain sehingga dapat memberikan menambah referensi. Kemudian yang paling hits sekarang Bu, PMM. Iya. Saya harus lebih banyak lagi itu belajar dari platform tersebut karena saya merasa dengan saya belajar PMM, ternyata memang banyak sekali manfaatnya untuk saya mengembangkan pengetahuan saya tentang
belajar di kelas. Kemudian dengan ini, komunitas praktisi mungkin Ibu salah satunya dengan rekan sejawat di sekolah, intern, kemudian dengan KKG mungkin yang belum. Kira-kira dari pengembangan yang ingin Ibu capai itu waktu atau target dari Bu Umi itu pelaksananya kira-kira butuh berapa lama? Kalau untuk sharing tadi dengan rekan sejauh mungkin kurang lebih dalam waktu dekat ini ya, kurang lebih 1 bulan ini. Kemudian untuk PMM, karena PMM itu sifatnya itu terus berkembang, jadi kita ya tidak boleh berhenti untuk selalu belajar, tidak menunggu lagi dari Ibu Korwil ayo diobrak-obrak lagi begitu, karena kesadaran kita sendiri ingin meningkatkan kemampuan kita. Kemudian tindak lanjut dari Bu Umi, apa yang mau dilakukan selanjutnya dari pengembangan tadi? Mana sih yang mau diprioritaskan kayak gitu? Mungkin yang pertama yang dari ketiga tersebut mungkin ya, saya akan sharing dulu kepada rekan-rekan di sekolah, karena memang sudah ada PMM, tetapi kita tahu belum semua warga kita itu melaksanakan pembelajaran, terutama pembelajaran berdiferensiasi tersebut, mempraktikannya di kelas. Jadi walaupun sudah ada platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, tetapi ketika rekan kita itu belum rasanya itu belum gini, kita harus dalam satu pertemuan itu harus membicarakan bersama. Kadang dengan belajar mandiri belum maksud, tapi kan bagaimana kalau belum maksud, jadi mereka belum berani mungkin ya untuk mempraktikannya di kelas. Ada yang pembelajaran berdiferensiasi itu kalau dibayangkan itu nanti rumit Bapak Ibu. Jadi kita harus pendekatan secara personil dulu kepada rekan intern begitu. Ada lagi? Mungkin untuk itu prioritas utama ya. Jadi itu dulu yang setidaknya dilaksanakan. Jadi Bu Umi tadi sudah pembelajaran di kelas untuk refleksi pengembangan diri kedepannya itu akan melaksanakan praktik baik, berbagi dengan rekan sejawat, kemudian meningkatkan melalui platform PMN kalau sama DKPMN, karena di situ pembelajaran memang dibutuhkan sekali, dan juga dengan komunitas-komunitas ada, baik itu komunitas praktisi maupun KKG, bagus sekali dari pengembangan diri Ibu. Semoga bisa terlaksana semuanya sesuai dengan harapan Ibu. Jadi nanti yang menurut Bu Umi sendiri dari skalanya 0 sampai 10 itu sudah mencapai 9 gitu. Semoga nanti bisa sempurna, bisa sampai 10 dan lebih baik lagi dengan pengembangan dan kreativitas yang Bu Umi rencanakan itu tadi gitu. Terima kasih untuk sharing kali ini, kita berbagi pengalaman. Kemudian mari kita refleksikan gitu. Dari sini saya refleksi dulu untuk pelaksanaan coaching pada pasca observasi ini. Saya merasa senang sekali bisa mengikuti pembelajaran Bu Umi di kelas, karena memang saya akui pembelajarannya itu menarik sekali. Anak-anak itu antusias dan memang medianya itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak, di mana mereka ada yang senang dengan benda nyata diberikan dengan miniatur mainan, kemudian ada yang senang nonton video difasilitasi dengan laptop anak suruh menonton di situ, dan ada yang senang membaca juga anak difasilitasi. Jadi memang itu benar-benar luar biasa sekali pembelajaran. Kalau Bu Umi tadi sudah mencapai skala 9, kalau menurut saya itu sudah 9,6 itu sudah bagus sekali, dan saya juga banyak belajar dari Bu Umi di kelas. Guru yang kreatif, guru yang luar biasa, dan tentunya anak-anak sangat senang sekali harus belajar sekali. Mari belajar bersama, semoga kita bisa mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan
filosofi dari Ki Hajar Dewantara nggih untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang spiritual. Itu refleksi dari saya luar biasa, mantap sekali. Monggo sekarang saya ingin mendengar refleksi dari Ibu Umi terkait dengan coaching dan pembelajaran yang sudah kita laksanakan di observasi kemarin, dari rangkaian praobservasi, kemudian observasi dan sampai pelaksanaan dari bagaimana refleksinya? Terima kasih. Kalau menurut saya untuk refleksi dari pembelajaran dari praobservasi, pembelajaran sampai pasca observasi itu saya dengan adanya coaching ini saya lebih introspeksi diri dan apa kekurangan-kekurangan yang harus saya perbaiki dalam pembelajaran, sehingga pada saat selanjutnya saya akan lebih dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi, yang lebih sesuai dilihat dari kondisi siswa di kelas, sehingga saya ketika memberikan materi dengan media itu tidak salah lagi. Dengan coaching ini saya lebih bisa merefleksikan diri apa saja yang harus segera saya lakukan juga untuk memperbaiki pembelajaran saya yang akan. Terima kasih sekali Ibu Umi sudah menyempatkan waktu untuk pelaksanaan kelas observasi pada siang ini. Saya mohon maaf juga mengganggu waktu belajar Ibu di kelas. Sekiranya ada yang perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih, monggo Bu Umi bisa melanjutkan kembali pembelajaran sampai di kelas. Terima kasih kembali Bu Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.